Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang singkat ini kita akan belajar sedikit dari kisah Nabi dan Rasul Allah yang sangat sabar dalam berdakwah, yakni beliau adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Dikisahkan bahwa Nabi Nuh ini adalah seorang rasul di mana beliau menyampaikan dakwahnya begitu lama. Ada yang mengatakan 950 tahun lamanya beliau menyampaikan dakwah, mengajak kaumnya yang sangat membangkang, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam dakwah yang cukup lama itu hanya sekitar 100 orang saja yang ikut kepada beliau. Bahkan ada yang mengatakan 70 orang saja yang mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Maka pada waktu itu Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya sudah menyampaikan risalahmu. Qala Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara." Siang malam saya berdakwah, secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan saya mengajak kaum ini, akan tetapi mereka tetap durhaka kepada kamu ya Allah. Bahkan mereka mengatakan, jika memang engkau adalah seorang rasul dari Allah, maka turunkanlah kami azab. Nauzubillah, kaum ini meminta akan diturunkan azab. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Setelah kapal itu selesai, maka Allah menurunkan azabnya. Maka pada waktu itulah semua kaum yang durhaka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keluarganya, yaitu istri dan anaknya. Dalam surah Hud Allah berfirman, "Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm." Wahai Nuh, sekarang bukan lagi keluarga kamu, itu bukan keluarga kamu lagi, wahai Nuh. Innahu laysa min ahlik, ya, kata Allah dalam Al-Qur'an. Karena kenapa? Mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, mendurhakai Allah, tidak mau mendengarkan ajakanmu. Maka bukan cuma kaumnya saja, bahkan keluarganya Allah memberikan azab, menenggelamkan semua orang-orang kafir pada waktu itu. Apa hikmah di balik kisah yang singkat ini? Pertama, kita diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam pentingnya sabar dalam berdakwah. Sabar di sini bukan hanya terkait dengan lisan kita menyampaikan sesuatu yang kita ketahui, akan tetapi dakwah itu juga termasuk berakhlak, memberikan contoh yang baik kepada saudara-saudara kita, kepada teman kita. Kita ajak mereka untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui akhlak yang kita miliki. Kemudian tulisan pun demikian, termasuk dakwah. Kita menulis hal-hal yang baik. Dengan tulisan itulah orang-orang akan tersentuh hatinya, sehingga mereka akan merubah sikap dan perilakunya untuk dekat kepada Allah. Pelajaran yang kedua adalah teguhkanlah iman kita, karena dengan iman itulah kita akan senantiasa taat kepada Allah. Akan tetapi ketika iman kita melemah, kita akan jauh dari Allah. Kita tahu bahwa syaitan itu tidak menginginkan harta, pangkat, jabatan yang kita miliki. Apa yang diinginkan syaitan yakni iman kita. Jika iman kita rendah, maka dia akan mudah menggoda kita. Akan tetapi ketika iman kita kuat, maka dia tidak akan mudah menggoda kita. Maka itu, marilah kita selalu meningkatkan keimanan ini setiap hari. Karena setiap Jumat kita diingatkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, yakni ketika Allah menurunkan azab, maka Allah tidak akan memilih siapapun itu, termasuk keluarga Nabi Nuh tadi. Ketika dia tidak mau mendengarkan kebaikan, durhaka sama Allah, maka azab itu akan menimpa semua orang-orang. Pada saat itulah mereka akan binasa. Mungkin sekian singkat ceramah ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.